Running low voltage. Stop, return home. Losing time, I'm fading fast. Oke, welcome back again to my channel Tutorial ya. Ini ya. Ini ada sedikit cerita lucu ya di pagi ini ya. Ini kan karena saya niatnya sih tadi pingin buat konten ya. Konten mengenai bagaimana caranya mendapatkan sinyal ya, sinyal GPS drone SJRC F11S ataupun drone-drone yang lain ya. Buat teman-teman yang mungkin ingin terbang di daerah yang sulit sinyal ya, seperti ini ya, teman bisa lihat sulit untuk penerimaan sinyal GPS-nya. Nah ini saya kan awalnya pingin buat ini sih tutorialnya gitu ya, tutorialnya bagaimana caranya. Nah ini teman-teman bisa lihat step by stepnya ya, bagaimana caranya saya mendapatkan sinyal yang cepat ya. Pada saya cuman menggunakan sebuah kursi tinggi ya. Nah ini ya, sebuah kursi tinggi ini. Nah teman bisa lihat itu saya taruh di situ sekitar 2 meteran lah kursinya ya. Nah jadi sinyal cepat ngelup airnya gitu ya. Dan airnya, nah ini airnya dia bisa terbang kembali drone-nya. Teman-teman bisa lihat sinyal full, sinyalnya full, dan teman-teman lihat. Nah ini saya terbang ya dalam kondisi sinyal udah 12 ya. Ini kalau dia udah tinggi ya, udah naik tinggi itu pasti sinyal dapat ya tadi. Nah tadi kalau tidak memakai kursi tadi, saya tidak akan pernah mendapatkan sinyal GPS ya di daerah dekat rumah saya ini gitu ya. Nah ini saya coba tes EPP-nya. Nah ini nanti akan saya cerita, nanti teman-teman bisa lihat nanti ya bagaimana detik-detik drone saya itu mengalami crash ya. Waduh ya, inilah ya, tidak ada gading yang tak retak ya teman-teman ya. Meskipun saya sudah mempelajari ya bagaimana caranya untuk menguasai orientasi drone itu. Nah ternyata ada satu hal yang harus kita perhatikan sama-sama ya teman-teman ya. Nah ini juga beberapa saran dari beberapa suhu ya, beberapa suhu, dan ini juga udah beliau adalah salah satu ahli servis drone juga ya teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin servis drone bisa melalui beliau, nanti linknya ada di link deskripsi video saya ini ya. Nah itu, ini di jarak setengah kiloan ya. Saya cuma berhasil di jarak setengah kiloan tanpa antena Yagi. Nah saya memutuskan untuk return to home ya teman-teman ya. Jadi nanti di link deskripsi teman-teman bisa lihat ya untuk yang ingin menservis drone-nya, segala macam jenis drone. Saya akan sertakan di link deskripsi ya. Ini ahli drone yang memang benar Yahud ya. Saya udah mengalami 2 kali crash ya. Ini mungkin crash yang kedua. Yang pertama sudah. Yang pertama lebih parah ya. Itu kamera gimbalnya langsung hancur ya teman-teman, langsung putus gitu ya. Karena nabrak pohon. Ini karena dia nabrak tembok. Jadi yang kena cuman baling-baling sebelah kiri ya. Army yang sebelah kiri yang kena gitu ya. Jadi saya rasa sih mungkin nggak terlalu berat karena gimbalnya nggak apa-apa gitu ya. Ya mudah-mudahan aja lah sih, mudah-mudahan aja ini drone saya nanti sama ahli drone-nya Om Andi Rosandi di Bogor gitu. Mudah-mudahan nggak terlalu berat ya masalah drone saya ini gitu ya. Ya memang sih ini memberikan tutorial, tapi akhirnya drone saya yang hancur akhirnya. Nggak masalah, saya itu nggak masalah. Yang penting saya bisa memberikan sedikit tutorial kepada teman-teman ya. Ini khusus buat teman-teman yang ingin terbang di daerah yang sempit ya, yang sinyalnya sulit. Mungkin kenapa drone saya nggak bisa dapat sinyal ya, kenapa drone saya ini kok nggak lama sekali ngelupnya. Nah teman-teman bisa cobain caranya seperti tadi ya, yang saya liatin tadi. Cukup teman-teman tambahin aja kursinya, kursi tinggi ya, yang sekitar 2 meteran lah gitu ya. Taruhin di daerah situ, lalu teman taruh drone-nya di atas gitu ya. Nah gitu. Jadi itu bisa untuk mempercepat sinyal dari drone kita nerima GPS cepat ya gitu. Ngelook sinyal GPS cepat. Tadi buktinya cepat ya. Nggak sampai 2 menit itu drone udah bisa ngelook dia gitu. Biasanya kan 5 menit lebih, sampai bahkan drone-nya bisa mati sendiri ya teman ya. Dengan cara tadi drone saya langsung connect dan langsung terbang gitu ya. Nah
Nah ini masalahnya teman-teman. Di sini detik mulai terjadi masalah pada saat saya return to home teman-teman ya. Ini return to home-nya di kondisi baterai mau hampir habis ya teman-teman ya. Seharusnya ya dari berapa dari saran dari Om Andi ya, Om Andi Rosandi yang beliau merupakan ahli servis drone terbaik lah menurut saya ya, yang saya rasakan ya. Beliau mengatakan kalau kita ingin return to home ya, itu usahakan baterai jangan dalam kondisi kosong ya, merah gitu, karena kalau baterai dalam kondisi merah gitu ya, habis gitu ceritanya ya, maka drone itu akan sulit dikendalikan. Nah ini saya mesti bermain-main ya. Saya memang agak sedikit bandel ya bawa drone ini. Mungkin ini bisa sebagai sebagai pelajaran saya ya di kemudian hari ya, apabila setelah selesai drone saya nanti yang diservis sama Om Andi nanti, mudah-mudahan saya bisa belajar ya. Kalau return to home baterainya jangan dalam kondisi merah. Ini masih kuning nih, ini udah darurat, akhirnya dikembalikan saja harusnya ya. Ini saya malah bermain-main lagi nih. aduh kacau. Nah ini sekedar untuk pembelajaran lah buat teman-teman semuanya ya yang memiliki drone apapun jenisnya. Kalau return to home, apalagi di daerah yang sempit begini, usahakan baterainya jangan habis gitu ya, dalam posisi benar-benar udah sekarat. Jangan, setidaknya dikondisikan baterainya masih ada tersisa kuning begini gitu. Jadi pada saat return to home, jadi drone-nya bisa dikendalikan. Jadi kalau baterainya habis, itu sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, saya sudah membuktikan teman-teman. Betul kata Om Andi tadi ya, seperti yang saya berbincang dengan beliau tadi. Betul kata beliau, kalau baterai udah merah, itu memang sulit untuk dikendalikan drone-nya gitu. Bagaimanapun hebatnya kita yang telah menguasai orientasi, tetap drone akan sulit dikendalikan. Nah ini ya teman-teman bisa lihat, ini detik drone saya mengalami crash ya. Ini saya return to home, baterai udah kosong, teman-teman bisa lihat di atas ya, merah. Nah ini detik musibah itu ya. Musibah itu di sini teman-teman ya. Nah ini, aduh, bukannya pagi yang cerah, tapi pagi yang luar binasa ya. Nah ini, dan ini perlu saya kasih saran juga ya kepada teman-teman, kalau return to home di daerah yang sempit begini, kalau bisa return to home-nya jangan dimatikan teman-teman, biarin aja ya. Ini karena saya mematikan return to home, nggak salah ini. Coba teman lihat ya. Nah ini teman bisa lihat, saya mematikan fitur return to home. Harusnya return to home itu saya biarin. Jadi saya cuman mengarahkan lagi drone-nya ke kanan, ke kiri gitu ya, ataupun berbalik ke bawah, ke atas, balik ke bawah, ke kanan, ke kiri gitu. Ini malah saya matikan return to home-nya. Akibatnya yaitu drone sulit dikendalikan. Nah ini saya klik ke kanan, dia malah ke kiri teman-teman ya. Ini karena habis baterai. Nah ini teman ya. Lalu prak, nah jatuh teman-teman, di sini hancur ya. Nah itu. Nah oke, itu mungkin sedikit ya teman-temannya tadi ya, bagaimana caranya agar kita menghindari crash di tempat yang sempit tadi teman-teman ya. Nah cukuplah saya ya, mudah-mudahan teman tidak ya mengalaminya. Karena ini adalah benar-benar percobaan yang sangat berbahaya sekali menurut saya teman-teman ya. Tadinya sih saya ingin membuat tutorial bagaimana caranya ngelook GPS di tempat yang sempit tadi ya. Di tempat saya tadi sudah dicoba berapa kali, itu sulit ya untuk mendapatkan GPS. Jadi saya akalin dengan menambahkan kursi yang tinggi. Kursi yang tinggi itu saya tambahin, saya taruhin drone-nya di atas, akhirnya sinyalnya ngelook gitu ya, sinyalnya bagus gitu. Makanya saya terbangin tadi. Tadi harusnya kan tadi saya cuman kasih tutorial itu aja, tapi saya berani ngambil risiko, saya terbangin gitu ya. Akibatnya apa? Yaitu prak ya. Kayaknya numbur, sebelah kirinya numbur gitu. Mudah-mudahan lah nggak terjadi apa-apa ya sama drone saya gitu ya. Nah itu, ini mungkin sedikit pembelajaran buat teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan sinyalnya sulit, coba dicobain cara saya tadi. Semoga bisa membantu ya temannya, dan hati-hati menggunakan drone-nya. Semoga tidak terjadi pada teman-teman semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.